Dan untuk mengupdate informasi terbaru dari kasus pinjaman fiktif di Garut, Jawa Barat, kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Angga Dwi Putra. Selamat siang, Angga. Sejauh ini bagaimana penanganan kasus ini oleh polisi? Apakah sudah ada warga mungkin yang melapor? Ya, selamat siang Elvira. Memang hingga Jumat siang ini belum ada laporan secara resmi dalam bentuk laporan kepada pihak kepolisian. Namun memang pihak kepolisian sudah membuka posko sejak lama dan memang posko ini baru bersifat sebagai pengaduan dari dugaan ataupun kasus pinjaman fiktif yang dialamatkan ataupun ditujukan kepada warga di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dan untuk lokasi dari posko pengaduan ini sendiri memang berada di sekitar wilayah Desa Sukabakti dan juga terdapat di Polsek Tarogong Kidul. Dan warga masyarakat yang memang di luar dari 407 yang sudah terdata ini juga masih dipersilakan untuk melakukan pelaporan terlebih dahulu atau pengaduan terlebih dahulu sebelum nanti mungkin jika sudah terkumpul bukti nanti ini bisa dilakukan pelaporan kepada pihak polisi apabila dirasakan ada sebuah pelanggaran hukum seperti itu, mungkin merasa namanya tercemarkan ataupun kerugian material atau kerugian material lainnya. Dan dari pihak PNM sendiri pun kemarin sudah dikonfirmasi oleh awak media ini juga sedang melakukan investigasi internal terlebih dahulu sebelum melihat apakah memang ada kerugian juga yang mereka dapatkan seperti itu sebelum melakukan pelaporan kepada pihak polisian. Jadi memang posisi Polres Garut saat ini sampai hari Jumat ini memang masih menunggu secara lebih jelas apakah memang ada tindak pidana di dalam laporan ataupun dugaan pinjaman fiktif ini. Terutama misalnya bagi warga misalnya ada nama baik yang tercemar, kemudian bagi PT PNM ada kerugian uang ataupun misalnya dugaan dibawa kabur ataupun penipuan-penipuan lainnya seperti itu. Ini masih didalami oleh masing-masing pihak dan pihak kepolisian masih menunggu sebelum nanti akhirnya bisa bergerak untuk melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Elvira. Sedikit saya ingin bertanya mengenai kronologis. Tadi juga informasi di awal disebutkan PT PNM Mandiri mencairkan uangnya secara berkelompok begitu ya. Apakah memang ada bukti pencairan uang sehingga kemudian ini masih mencari celah siapa yang kemudian yang salah? Ya betul sekali Elvira, memang ini yang masih harus didalami terutama oleh pihak PT PNM sendiri karena memang pihak polisian belum masuk ke sana. Sebelum adanya laporan yang masuk, ini baru bisa nanti polisi menginvestigasi atau menyelidiki dan menyidik kasus tersebut. Jadi ini memang masih investigasi internal di pihak PT PNM, sementara warga masyarakat sendiri ini sudah mengaku bahwa mereka tidak pernah merasa meminjam. Artinya nanti tinggal jika laporan sudah masuk, misalnya warga ataupun warga desa ini mengatasnamakan warga desa secara bersama-sama kemudian melaporkan ke kepolisian dengan tuduhan misalnya ada pencemaran nama baik misalnya. Kemudian nanti pihak kepolisian ini bisa menyelidiki data-data yang dimiliki oleh PT PNM. Misalnya soal foto, apakah foto peminjam dengan nama A ini sesuai atau tidak. Nah jika nanti memang ditemukan adanya ketidaksesuaian ini bisa ada pasal baru lagi soal pemalsuan data misalnya. Kemudian juga nanti dilihat ketika pencairan apakah memang nama Ibu A ini sesuai ketika pencairan bersama pasangannya fotonya sesuai atau tidak. Ini nanti bisa bergulir ataupun bisa terlihat lebih jelas lagi ketika memang sudah ada pelaporan resmi yang masuk terutama misalnya dari pihak warga ataupun dari PT PNM sendiri untuk mencari siapa oknum yang bersalah apakah dari pihak PT PNM atau mungkin justru dari pihak warga. Ini memang masih tanda tanya besar karena kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi soal ini sebelum adanya pelaporan resmi baik dari warga ataupun dari pihak PT PNM. Baik, kita harapkan polisi bergerak cepat dan bisa mengungkap tuntas kasus ini. Angga, terima kasih update Anda langsung dari Garut, Jawa Barat.